Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka petunjuk pengajar jilid 3 metode Qur'ani Sidogiri. Bismillahirrahmanirrahim. A. Prinsip pengajar metode Qur'ani Sidogiri menggunakan pola JBSA, yaitu cara belajar santri aktif. Apa JBSA? Yaitu membiarkan muta'alim aktif berlatih membaca, mu'alim cukup menyimak dan menegur kalau ada kesalahan. B. Kegiatan belajar mengajar atau KBM metode Qur'ani meliputi maksud dari mu'alim cukup menyimak dan menegur kalau ada kesalahan. Jadi sebagai mu'alim itu cuma membacakan atau memberi contoh materi yang ada di atas garis dengan diulang minimal 3 kali. Setelah itu muta'alim disuruh membaca untuk meneruskan yang ada di bawahnya garis. Ketika muta'alim itu salah atau kurang betul, maka mu'alim jangan langsung menegur. Jadi menegurnya itu dengan cara yang halus. Coba diulang lagi, umpama ada santri yang membaca salah, diulang lagi sampai 2 kali diulang. Kalau tidak bisa, coba diingat apa kata Pak Ustadz tadi di atas garis. Baru disuruh baca lagi, biasanya benar. Tapi kalau tetap tidak benar, maka dikasih tahu. Contoh, kita dibuka di halaman 1, al membaca cara melatih atau membaca huruf sukun. Al-wahidu qul qulna. Jadi mu'alim itu mengulangi 3 kali lagi. Didengarkan ya. Al-wahidu qul qulna. Coba didengar lagi. Nanti kalian baca di bawahnya ya, seperti itu. Al-wahidu qulna. Baru muta'alimnya disuruh baca. Biasanya langsung bisa karena anak-anak itu rata-rata cerdas. Apa yang didengar itu langsung bisa terekam. Kecuali ketika nanti ada santri yang salah membaca, maka disuruh diulang. Kalau diulang tetap tidak bisa, maka disuruh ingat apa tadi pelajaran yang ada di atas garis, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar. Mu'alim membuka majelis taklim Al-Quran dengan salam dan doa. Ini wajib. Absensi muta'alim, mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Jadi pelajaran yang kemarin diajarkan kepada muridnya itu diulang lagi, dievaluasi. Karena setelah pulang dari sekolah atau dari mushola, belum tentu murid itu mengulang di rumah. Pasti bermain, yang banyak bermain, takut ketindih dengan permainannya. 2. Penyajian materi dalam memberikan pokok-pokok pembelajaran di jilid 3. Mu'alim langsung memberikan contoh bacaan, tidak usah menerangkan itu bacaan apa, tidak usah, langsung contohnya. Lam sukun, alif lam, dan huruf mati. Ini metode yang akan atau materi yang akan disajikan di jilid 3. 2. Ro yang dibaca tebal dan tipis. 3. Huruf yang bertasdid. Jadi nanti di ro ini tidak usah dikasih tahu ini tafhim, ini tarkik, tidak usah, tidak perlu. Terus lam jalalah yang dibaca tebal dan tipis. Tidak usah dikasih tahu ini lam jalalah namanya, tidak usah. Langsung contohnya, kalau harkat fathah dan dhammah bacanya tebal. Allahu. Maksudnya kalau sebelumnya lafaz Allahu itu ada harkat fathah atau dhammah dibaca tebal. Terus mad wajib dan mad jaiz yang panjangnya sama 2,5 alif atau 5 harkat. Muta'alim secara bersama-sama atau bergantian mengikuti bacaan mu'alim atau klasikal. Jadi sistem seperti ngaji sorokan atau sekolah, terserah. Tapi diusahakan ada interaksi antara mu'alim dan muta'alim. Jadi mu'alimnya baca dulu, diikuti oleh muta'alim. Mu'alimnya memberi contoh, nanti diikuti bersama-sama oleh muta'alim yang lain. Manfaatnya apa kalau bersama-sama? Yang tidak bisa itu biasanya ikut bisa. Kemudian pada baris berikutnya
Muta'allim membaca sendiri, sedangkan mu'allim hanya menyimak dan menegur setiap bacaan yang salah. Dan muta'allim berusaha membetulkan bacaannya yang salah dalam kurung privat, secara pribadi. Jadi kalau diulang, kalau sudah diulang berarti murid itu berpikir bahwa itu kurang benar atau salah. Jadi dia mikir sendiri, kurang apa ya? Seperti itu. Terus mu'allim tidak boleh menuntun atau membacakan pelajaran yang terdapat di bawah pokok pelajaran atau judul, seperti yang kami sampaikan tadi, di atasnya garis. Mu'allim itu hanya memberikan contoh yang di atas garis, yaitu materinya. Bacakan kembali pokok pelajaran bila muta'allim lupa atau tidak bisa meneruskan pelajaran yang terdapat di bawah pokok pelajaran judul. Jadi kalau muta'allimnya itu dia tidak bisa, mu'allim itu membacakan contoh yang di atas garis. Ini disimak ya. Coba dengarkan, kalau seperti ini bacanya seperti ini. Seperti itu. Mu'allim ketika mempraktikkan lam sukun jangan terlalu ditekan atau terlalu lunak, apalagi sampai memantul tawalud. Insya Allah dengan selalu memperhatikan bacaan muta'allim bisa mempraktekannya dengan tepat. 3. Evaluasi. Ini bagi mu'allim, jadi sebagai kepala TPQ atau pengelola lembaga harus paham ini. Ketika pengelola lembaga atau kepala TPQ-nya itu paham, bisa disalurkan kepada mu'allim-mu'allim yang lain. 3. Evaluasi. Mu'allim mengadakan evaluasi terhadap muta'allim secara bergiliran maupun acak melalui tanya jawab pelajaran yang telah dipelajari. Bisa ini dikerjakan atau dilaksanakan ketika mau pulang. Mu'allim mendengarkan evaluasi pelajaran yang telah dipelajari sebelum menyajikan pelajaran baru setiap kali pertemuan. Jadi bisa juga pelajaran yang kemarin itu diulang dengan cara evaluasi, bisa dipertanyakan atau disuruh baca langsung. Mu'allim mendengarkan evaluasi terhadap muta'allim setiap kali hatam untuk pindah dari satu jilid ke jilid berikutnya. Jadi di metode Qur'ani Sidogiri ini adalah ketika muta'allim itu belum matang, belum 90% menguasai materi di dalam jilid itu, tidak boleh dinaikkan ke jilid yang lebih tinggi, karena efeknya nanti akan bertumpuk-tumpuk pelajaran yang harus dipelajarkan kepada muta'allimnya. Penutup, mu'allim menyimpulkan pokok pelajaran yang perlu dikenankan. Terus mu'allim menganjurkan kepada semua muta'allim untuk banyak berlatih membaca di luar waktu belajar mengajar. Jadi diberi PR kalau sistemnya di sini. Jadi nanti sampai di rumah sampean ini baca 3 kali, seperti itu. Terus menutup kegiatan belajar mengajar dengan doa dan salam. Ini adalah arahan dari penyusun. Langsung kita praktek ke contoh huruf sukun. Kita ikuti ya, sampean ikut saya. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dengan nada metode Qur'ani Sidogiri. Jadi setiap pelajaran dibuka dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahidu, ayo. Al-wahidu. Qulna. Al-wahidu. Al-wahidu. Qulna. Lagi al-wahidu. Al-wahidu. Qulna. Coba dibaca sendiri. Al-wahidu.
Qulna. Nah, jadi baca lam sukun jangan terlalu ditekan atau terlalu kendur, apalagi terjadi tawallud. Saya kasih contoh lagunya untuk baris pertama. Al-wajidu, al-majidu, al-biharu. Ayo diikuti. Al-wajidu, al-majidu, al-biharu. Terus. Qultu jalsatun sil'atun. Lanjut. Al-karimu, al-wadudu, al-jalilu. Jadi Talqafu terus tilmidun wildanun. Al-hasibu, al-ghafuru, al-alimu. terus sultanun. Sultanun, al-hakimu, mil'aqatun. Terus Alamina wa zulfa al-sinatun. Qatalna al-ghafuru al-wakilu. Lil khalidina al-baqi al-karimu. Nah, jadi menurut pengamatan kami di Qur'ani itu tidak berlaku cengkok. Jadi tidak usah berayun seperti ini. Lil khalidina al-baqi al-karimu al-yatama, lurus. Dolalna al-fasanatin tilkuma al-basiru jalbabatun. Coba dari lil khalidina. Lil khalidina, Lil khalidina. lil khalidina Terus al-baqi al-karimu al-yatama, al-yatama. al-yatama, Al-yatama, lurus. al-yatama. Terus Dhalalna al-fasanatin bagus. tilkuma al-basiru jalbabatun. Nah, di bawah ini ada angka Arab, angka Romawi. Jadi ini harus dipertanyakan kepada murid. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Yang mana sebelumnya dari jilid 1, 2 itu di bawahnya harus dipelajari, diajari. Maksudnya ke muridnya. Ini namanya angka 1, ini angka 2, 3, 4 terus berlanjut sehingga nanti ke belakang bisa. Nah, seperti itu lam sukun. Sekarang buka halaman 5, cara membedakan antara sin dan shin. Jadi istilahnya kita menyampaikan ilmu Al-Quran itu lisan bil lisan. Makanya di metode Quran itu diwajibkan setiap mu'allim itu mengikuti diklat yang diadakan oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri agar mereka bisa mengetahui langsung bagaimana bentuk keluarnya huruf dari lisannya seorang guru. Jadi makanya wajib mengikuti diklat yang diadakan oleh pengurus metode Qur'ani Sidogiri. Sama ketika kita menyontohkan kepada muta'allim kita, jadi ketika kita baca, muta'allim itu harus disuruh konsentrasi. Ayo, anak-anak konsentrasi, lihat ke Pak Ustadz mau membaca sin. Seperti apa bentuknya membaca sin dan shin, seperti itu. Ini yang harus dilaksanakan atau harus diterapkan mulai dari jilid 1 sehingga ke atas nanti tidak terlalu sulit. Sasi subas bas totun syashi syutash tashkuru. Dengar. Sasi subas bas totun syashi syutash tashkuru. Dengar, lihat ke Pak Ustadz, seperti itu ke muridnya. Sasi subas
bastotun, syashishu tashkuru. Nah, kalau muridnya banyak, ayo bersama baca. Muallim jangan lengah, dilihat bentuk bentuk mulut dari salah satu muallim, dari semua muta'allim itu dilihat satu persatu. Nanti yang kurang disuruh ulang. Ayo Ferry baca lagi Sasi Subas, didengarkan seperti itu. Ayo Vira baca lagi seperti itu. Paham nggih? Coba gantian dengan saya, apakah Pak Ustadz ini bisa? Sasi Subas bastotun. Coba. Sasi Subas bastotun. Syashishu tashkuru. Syashishu tashkuru. Sinnya kurang bersih. Sasisu bastotun. Syashishu Sasisu bastotun. Kurang bersih ya, hampir sama dengan tha. Sasisu biasa. Sasisu biasa. Sasisu biasa. Bastotun. Nah, lihat. Sasisu bastotun. Coba. Sasisu Itu shin. Sasisu bastotun. Lidahnya biasa. Sasisu sa biasa. Sa biasa. Sa. Biasanya dulu kalau saya ngaji ke guru saya, masih tidak ada metode, itu diajarkan kates masa ekes-kes ya. Kates masa ekes-kes. Kates masa ekes-kes. Sa biasa. Sasi subas. Biasa. Ya. Lidahnya jangan ditekan ke depan. Kalau ditekan ke depan nanti hampir sama dengan tha. Tha yang seperti ba yang titiknya 3. Sasi subas itu. Yang ini sasi subas. Biasa. Sa biasa. Sasi subas 100. Sasi subas. Ini berapa ini? 100. Biasa 100.000. Ya. 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 Nanti sambil apa? Sambil dilihat lagi tajwidnya di mana makhorijul hurufnya sin itu. Nah, dikaji lagi supaya nanti muridnya tidak ikutan. Karena kalau gurunya baca sin seperti itu, kalau muridnya nanti masih mau belajar, jadi ikutannya seperti itu. Kecuali muridnya biasa-biasa saja, maksudnya ya dilepas seperti apa, sa yaitu yang benar katanya. Nah, coba saya baca, didengar juga diperhatikan bentuk mulut kami. Taskunu, tashrabu, tis'atun, tashkuru, mistoratun, yus'alu, islamun, musyrikun, uswatun, yusminu, wus'aha, masyriqun, ashrafu, yusrun, tas'uru. Coba sampean baca. Taskunu, tashrabu, tis'atun. Kok samar ya? Makanya ini diselang-seling, setelah sin, shin, setelah shin, sin. Jadi biar bisa latihan. Ayo coba lagi. Tashkuru, mistoratun, yus'alu, islamun, musyrikun, uswatun, yusminu, wus'aha, Sin. wus'aha, masyrikun, ashrafu, yusrun, tash'uru. Nah, di bawahnya bacalah setiap huruf dengan cara ditekan. Jangan terlalu lama. Yusrun, tash'uru, jangan terlalu seperti itu. Muallim supaya mencontohkannya dengan benar, terutama perbedaan desisnya sin dan shin. Jadi guru itu adalah penentu bagi murid. Kalau gurunya bacanya kurang betul, maka insya Allah muridnya juga kurang betul. Sanu'i, buka halaman 7.
sanu'iduha siratahal ula wa yashtaruna bihi thamanan ilal fulkil mashhuni fil azabi mushtarikuna wala tashtaru bi ayati wala takunu minal musyrikina la yastawil qa'iduna minal mu'minina. Coba Ustaz baca. سنعيدها سيرتها الأولى ويشترون به ثمنا إلى الفلك المشحون. Itu lagu yang benar, yang tadi saya kurang benar. Terus. في العذاب مشتركون ولا تشتروا بآياتي. Ayati jangan dikasih cengkok, dilurus. ولا تشتروا بآياتي ولا تكونوا من المشركين لا يستوي القاعدون من المؤمنين. Ulang. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. Bagus. Sekarang buka halaman 8, ini perbedaan antaranya hamzah dengan ain. Ini kerap sekali terjadi persamaan apabila muallimnya kurang teliti atau kurang perhatian. A I U ba suna a I U ta lamuna. Saya ulang. A I U ba suna Ai'uta ta'lamuna. Ai'uba ba'suna. Ai'uta ta'lamuna. Coba. Ai'uba ba'suna. Ai'uta ta'lamuna. Lagi. Ai'uba ba'suna. Ai'uta ta'lamuna. Bagus, bisa. Coba yang satunya halaman 9. Saya baca. Ai'u amanu ai'u ahadu. Saya ulang. Ai'u amanu ai'u ahadu. Satu kali lagi. Ai'u amanu. Jadi muallim baca jangan terlalu serius ke materinya, jadi sambil melihat gerak-gerik murid, takut ada yang main-main nanti suruh baca tidak bisa. Aiu, ketika ada yang tidak lihat, ayo lihat saya ulang. Aiu amanu aiu ahadu. Ketika sudah mereka itu menyimak semua, insya Allah bisa, karena murid itu cerdas, anak-anak itu cerdas, beda dengan orang seperti yang sudah dewasa seperti kita, karena pikirannya banyak ditunggangi oleh ekonomi. Amanu wa amilu abiri sabilin ya'tunal ba'sa falyamalil amiluna. Teruskan kalimatul azabi. Kalimatul adabi alal kafirina asma'u wa ara irama dhatil imadi ma'al usrati afala ta'qiluna. Ulang, ma'al usrati. Ma'al usrati afala ta'qiluna. Nah, ketika menjumpai seorang murid itu kurang betul, maka jangan bilang salah ke mereka, karena nanti biasanya kalau bilang salah ke mereka, mereka down atau mereka malu, atau kadang mereka itu tambah semangat, kok bisa salah ya, saya sudah dengarkan dari tadi ya. Makanya yang halus diulang, ketika kurang betul suruh ulang lagi. Nah,
Ma'al usrati. Ma'al usrati. Nah, itu agak. Ma'al usrati. Ma'al usrati. Nah, sekarang buka halaman 10. Nah, karena materinya di jilid 3 ini belajar huruf sukun, dari depan tidak diajari. Yam, yamna'u, tum, tumsiku, nal, nal'abu, yam, yamna'u, tum, tumsiku, nal, nal'abu. Jadi mengajarkan materi yang di atas garis ini harus pelan-pelan. Jadi jangan yam, yamna'u, tum, tumsiku, nal, nal'abu. Ini mencontohkan yang tidak benar. Tujuan dari di sini ada pemisah itu biar jeda. Yam, yamna'u. Jadi muta'allim itu melihat bentuk dari lisan seorang guru. Yam, yamna'u, tum, tumsiku, nal, nal'abu. Yamliku, yamna'u, jam'ahu, mamnunin, alhamdu, tomasna. Teruskan. Ja'alna amsaluha yashrabuna tamrahuna lil'alamina hamlu. Sudah. Sekarang halaman 12. Ini cuma cara, metode. Ar, lihat anak-anak, Pak Ustadz mau baca ro sukun. Ar, lihat semua. Arhamu, arhamu, ursilu. Lihat lagi, ada yang tidak lihat, ada yang tidak kelihatan. Nah, arhamu, yursilu. Sudah lihat semua? Sudah bisa ya. Saya baca satu kali, nanti baca bersama-sama ya. Nah, ikuti cara seperti Pak Ustadz yang baca barusan. Arhamu, yursilu. Ayo 1, 2, 3 dibaca. Arhamu, ursilu. Nah, ketika ro sukun jatuh setelah harkat fathah dan dhamma, ini tafhim, jadi getarnya tidak terlalu banyak. Tapi ini tidak usah diterangkan ke murid. Jadi cukup berikan contoh seperti apa cara bacanya. Ketika ini sudah paham, nanti di belakang akan ada materi yang menjelaskan tentang ro yang dibaca tipis. Contohnya yang di bawah, ketika muta'allim itu sudah bisa baca contohnya, di bawah suruh baca. Coba baca. Marhaban arba'atun mursyidun. Kurang itu mursyidun. Diulang dari depan. Marhaban arba'atun mursyidun. 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 Nah, terus. Qaryatan. Kurang. Qaryatan. Sedikit, getarnya sedikit. Qaryatan. 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 Terus. Qaryatan tarkaha tarmihim. 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 Terus. Mar'aha qurbatun. Nah, qurbatun. Qurbatun. Getarnya sedikit. Qurbatun. Qurbatun. Terus. Islamun. Tarfuha. 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 Yashra'una jur'ihi. Terus. Yumsiku sarmadan ghurfatun. Sarmadan. Yumsiku sarmadan. Tapi sinnya jangan tebal juga. Sinnya biasa. Sar. Juga kalau ikut tebal. Sar. Yumsiku sarmadan ghurfatun. Sebetulnya ini sudah dipelajari dulu waktu kita sekolah di kampung itu. Cuma apa ya, kadang sekarang sudah lupa atau kurang diperhatikan.
Nah, sekarang ini sudah dikasih contoh cara baca ro yang tipis. Jadi tadi cara baca arba'atun ursilu. Nah, sekarang ayo lihat lisannya Pak Ustadz ya. Saya baca roriru, roriru, roriru. Lihat roriru, roriru, roriru. Jadi rinya itu tipis, tapi tidak usah dikasih tahu itu tipis, tidak usah. Cuma contohnya seperti apa bacaannya? Rijalun, risalatun, miryatun. Jadi pelan-pelan ini. Ro tebal, ri tipis, ru tebal, ri tipis, mir tipis. Jadi pelan-pelan. Jadi mengajari anak-anak itu harus dengan cara yang halus. Jadi jangan langsung ditegur. Biasanya memang saya sudah sering praktekkan ketika menemui anak-anak bermain, suruh berhenti langsung, itu kadang tidak mau, atau kadang mangkel, atau kadang ngelawan. Ayo ambu, tidak bisa. Ayo, sebentar lagi setelah ini selesai, sudah ya mainnya ya. Seperti itu biasanya. Anak saya juga main-main. Kemarin sekecil aki, ambu ya kemarin dia ya. Ya, karena kan harus pelan lawanan, tapi tidak bisa langsung. Ayo ambu sekarang. Anak-anak apa? Kaget, trauma kadang. Jadi roriru, rijalun, risalatun, miryatun. Nah, coba. Roriru, rijalun, risalatun, miryatun. 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 Jangan tawalud. Nah, itu cek pengecil Ustaz. Miryatun, lepas, lentur. Miryatun. Coba dari rijalun, risalatun, miryatun. Nah, bagus. Jadi kalau yang menurut muallim itu agak sulit, maka itu diulangnya agak lama atau lebih dari 3 kali kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya baca lagi. Roriru, rijalun, risalatun, miryatun. Jadi walaupun muridnya tadi dites sudah bisa, jangan sampai muridnya itu hilang konsentrasi kepada ustadznya. Jadi harus tetap ketika muallimnya baca, ustadznya baca, suruh lihat seperti apa bentuknya Pak Ustadz itu membaca ro, membaca ri, membaca ru. Roriru, rijalun, risalatun, miryatun. Nah, sudah bisa, dianggap bisa, suruh baca bersama. Ketika baca bersama, Pak Ustadznya itu jangan main-main. Maksudnya apa ya? Harus tetap memperhatikan bentuk lisannya seorang murid. Jadi harus diteliti mana yang kurang. Ketika ada yang kurang disuruh ulang. Jangan bilang salah, takut malu sama teman-temannya. Ayo Ferdi ulang. Diulang ya. Biasanya yang disuruh itu Ferdi suruh ngulang, yang lain itu ngulang tapi pelan-pelan. Takut disuruh juga nanti. Ngulang juga tapi pelan-pelan, takut disuruh juga. Karena mereka biasanya kalau ke gurunya itu ya takut lah. Namanya anak-anak. Coba sampean Ustaz, sudah ketemu? Mana? Halaman 14. Pakai punya Ustaz itu sudah. Itu. Bukan saya mengajari ya, cuma sama-sama mengkaji ulang ilmu yang pernah kita pelajari dulu. Tapi di sini di metode Qur'ani Sidogiri ini teori dulu, praktek dulu baru teori. Jadi mengajarkan Qur'ani Sidogiri ini prakteknya terlebih dahulu, teorinya belakang. Jadi
cara baca ru itu sudah betul, tapi tidak tahu namanya. Kalau ro itu bacaan tafkhim, kalau ri itu bacaan tarkik. Itu murid tidak tahu dan tidak perlu dikasih tahu. Nah, biarkan saja, nanti mereka akan tahu di jenjang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ketika ro tebal, jangan terlalu banyak bergetar, getarnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dulu sudah pernah belajar sebetulnya, karena tapi ya hilang begitu saja. Coba dibaca bersama, rima hukum. Rima hukum muridina karihuna arsalna tirkatun kafirina turiduna tastardi'u mirsamun. Jadi tetap berhati-hati ketika ada ro yang dibaca tipis ya. Rima hukum muridina karihuna arsalna tirkatun kafirina turiduna tastardi'u mirsamun. Jadi beda jauh dengan ro yang dibaca tebal. Coba teruskan, mirfakun. Mirfakun risalatun zirhamun yaziruna bisamarihi syaribuna. Nah, sudah. Makanya perlu ada sebuah metode, yang mana metode itu banyak dilakukan oleh ulama terdahulu, yaitu ketika mau menyajikan sebuah pelajaran kepada seorang murid, itu sebaiknya dipelajari terlebih dahulu oleh seorang guru. Besok umpamanya kita mau mengajari tauhid bab sifat wajibnya para rasul. Malamnya itu sempatkan kita membaca walaupun satu kali yang akan disajikan besok. Karena apa? Itu menunjang kepekaan seorang murid, juga kemanfaatan, karena sudah ada tirakat sedikit dari seorang guru. Sama dengan ini, jadi sebelum, kalau tidak bisa malam, tidak sempat sebelum masuk, jadi sebelum masuk ke kelas, sekarang di ruang A pelajarannya sampai halaman 14, dibaca dulu, diperhatikan dulu, sehingga kita betul-betul menguasai kepada materi yang akan dipelajarkan kepada seorang murid. Karena kalau gurunya saja kurang menguasai, apalagi muridnya nanti. Benar. Jadi gurunya harus menguasai. Juga guru itu harus bisa menguasai lingkungan kelas. Jadi ya apa sekiranya murid itu konsentrasi kepada kita yang mengajar, ya dengan cara masing-masing lah. Ini bukan halaman 15, ini bukan pelajaran yang sulit, cuma kadang-kadang terbawa. Tuban, tauban, yumin, yaumin. Perhatikan, jadi tuban, tauban, yumin, yaumin. Jangan menganggap ini mudah. Seorang guru jangan menganggap ini mudah. Ke muta'alimnya dikasih tahu mudah. Sama dengan ro, awas, hati-hati dengarkan ya. Ini sulit. Nah, jangan, itu nanti mereka itu responnya melarat. Nah, ini gampang ya. Yang penting ini gampang. Yang penting kalian perhatikan saya baca, didengarkan.
lisan saya bentuknya diperhatikan, nanti sampean ikut saya. Sudah betul, pasti betul nanti, betul semua ini nanti kalau suruh baca. Yang penting kalian lihat ke saya, terus dengarkan ya, jangan ada yang main-main. Nanti kalau ada yang main-main dikasih hukuman, bisa. Atau nanti yang main-main suruh baca ke depan atau seperti itu. Tapi takzirnya atau himbauannya kepada murid-murid itu sekiranya itu berpendidikan juga. Ini gampang anak-anak ya, cuma kalian perlu menyimak betul. Tuban, tauban, yumin, yaumin. Coba baca bersama. Satu, kalau bersama jangan suruh langsung baca, dikasih kode. Ketika tangannya Pak Ustadz ini menggenggam, kalian baca ya. Kasih ya. 1, 2, 3, tahu seperti itu. Ayo dibaca. 1, 2, 3. Tuban, tauban, yumin, yaumin. Gunanya di pelajaran ini? Karena kadang-kadang kalau tidak ini diperhatikan, kadang-kadang kaumun itu anak-anak dibaca koimun atau yang seenaknya lah, tidak dibaca len. Ayo baca bersama. Kaukaban la khaufun mauqufun. Yo gantian. Kaukaban la khaufun mauqufun. Terus Laumatan qaumun qaumi. Sauman sauma sumu. Yatubuna taubatan mauzunin. sudah cukup, langsung di halaman 19. Semua sama ini sebetulnya. Halaman 19, halaman 21 ini cuma perbedaan antara makhorijul huruf yang bentuknya hampir sama tapi makhrajnya berbeda. Perhatikan, sama seperti yang saya sampaikan tadi, muridnya harus konsentrasi ke gurunya ketika mencontohkan. Sama tetap aturannya yang di atas garis ini, gurunya harus membaca minimal 3 kali. Hahihubah bahroni khokhihutah takhsya. Lihat. Hahihubah bahroni khokhihutah takhsya. Saya 1 kali lagi. Hahihubah bahroni khokhihutah takhsya. Paham? Paham. Ayo baca bersama. Coba. Haliyubah bahrani khokhihutah takhsya. Terus bawahnya. Yahzanuna yakhrujuna yusrimuna ahsanu yahda'una mumtiruna. Sudah cukup. Sampean udah pernah ngajar Quran nih? Belum? Lagunya A'udzu diulang 3 kali. A'udzu, ikuti saya. A'udzu, 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 a'udzu. a'udzu. Yang terakhir itu agak berdayun. Ya, dari depan ya. 1, 2, 3 ini. Yang 1 a'udzu, yang 2 a'udzu, yang 3 a'udzu. Kalau dijadikan 1, a'udzu, a'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu yang pertama itu bisa diperpanjang. A'udzu itu bisa panjang, bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba 1, 2, 3, perhatikan. 1, 2, 3. A'udzu
A'udzu. Nah, satu itu. Yang dua, a'udzu, A'udzu. 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 Yang tiga, a'udzu, A'udzu. 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 Ketika digabung, a'udzu, a'udzu, a'udzu. A'udzu. A'udzu, a'udzu, a'udzu. A'udzu, a'udzu, a'udzu. 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 Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal 1 2 3. Ya, lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghin huruf tafkhim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Kurang tebal. Ghinnya tebal. Ketika saya nyampai ke huruf ghin itu tebal karena huruf tafkhim. Khussadahu tingkil. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah? Sekarang pindah ke halaman materi yang selanjutnya, halaman 34. Karena ini sekedar metode cara pengajaran. Sudah ketemu? Fi rasulillahi, yo. Fi rasulillahi. Ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi. Rasulullahi. Rasulullahi. 3 kali. Fi rasulillahi. Ya Rasulallahi. Rasulullahi. Fi rasulillahi. Ya Rasulallahi. Rasulullahi. Jadi ini tidak perlu diterangkan ke murid. Jadi Allahi yang pertama itu dibaca tipis, yang kedua, yang ketiga itu dibaca tebal. Tidak usah diketahui. Yang penting contohnya seperti itu. Nah, coba dibaca di bawahnya biiznillahi. Hah? Diulang 3 kali. Iya, diulang 3 kali. Yang atas muallimnya baca, kemudian muridnya suruh baca. Ketika sudah bacaannya benar, langsung pindah ke halaman materi selanjutnya yang di bawahnya. Coba dibaca biiznillahi. Biiznillahi nasrullahi fatahallahu. Kalau kita pasti bisa karena kita sudah tahu. Murid, muta'alim itu kadang tidak bisa. Karena ya namanya juga murid. Anak tua ya. Ini muridnya sudah punya anak ini. Sudah, sekarang halaman yang ke-36
halaman terakhir, materi terakhir ini penting ya. Karena dari jilid 2 itu diajari mat tabi'i. Jadi panjangnya dari jilid 2 itu jangan sampai anak-anak itu membaca mat tabi'i lebih dari 1 alif. Jangan sampai, itu sangat diperhatikan. Nanti kalau bacanya lebih dari 1 alif, guru harus memberi pemahaman jangan sampai lebih. Karena apa? Nanti ketika nyampe ke pelajaran ini kita tidak sulit untuk mengajari. Saya contohkan cara pengajarannya seperti ini. Di bawahnya ada catatan, setiap ada tanda seperti ini di atas supaya lebih dibaca panjang, kira-kira 2,5 alif atau 5 harkat. Muallim supaya memberi perbedaan contoh antara bacaan yang panjang 1 alif dan 2,5 alif. Jadi tidak usah diterangkan, contohkan saja. Perhatikan anak-anak, saya akan baca yang panjangnya tidak sama. Ya, perhatikan, dengarkan, jangan sampai ada yang main-main. Sada, ja'a. Dengar Pak Ustaz. Ya, saya baca lagi. Sada, ja'a. Sada, ja'a. Wa malakum la ajidu. Wa malakum la ajidu. Atau dibaca 1 kali. Sada ja'a wa malakum la ajidu. Jadi murid itu berpikir, kok panjangnya tidak sama ya? Jadi pasti mereka punya pemikiran, oh ini ada tandanya seperti ini, panjangnya berarti berbeda, seperti itu pasti. Nah, jadi biarkan mereka itu menalar sendiri. Coba dibaca. Sada. Bersama, 1, 2, 3. Sada ja'a wa malakum la ajidu. Terus. Ma yasha'u liyatasa'aluna Israila. Nah, jadi kalau mereka itu biar sama berhentinya, panjangnya, kalau nyuruh klasikal, jadi semua suruh baca sampean seorang guru mendengarkan, jadi dikasih kode. Ketika ini turun sudah panjangnya. Jadi kita mengira-ngira 2,5 alif tersebut. Nah, paham nggih? Ya. Sekarang buka halaman terakhir fama arsalnaka, karena di depan sudah dikasih tahu mana yang mat tabi'i, mana yang mat far'i. Jadi tapi itu namanya mat tidak usah dikasih tahu kepada anak-anak. Pokok panjangnya. Makanya di Quran ini praktek dahulu baru teori. Jadi mereka sudah tahu cara baca, tapi namanya mereka tidak tahu itu mat apa, tidak tahu. Biarkan saja. Ayo, 1, 2, 3. Fama. Ayo, 1, 2, 3. Fama arsalna. Wah, itu kan sudah bisa kan? Murid kelopain lah. Kelopain lah malahnya. Kalau ada tanda seperti ini itu lebih panjang ya. Lagu Makanya kalau lupa dengan lagu baca a'udzu. Coba dari a'udzu dulu. A'udzu billah sudah langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama. 1, 2, 3. Fama arsalnaka alaihim hafidhan. Qalata ataina ta'iina 'anil ladzi awhayna ilaika yazidu fil Ya, benar yazidu. yazidu fil khalqi ma yasha'u kama arsalna fikum rasulan. Ulang. Kama arsalna fikum rasulan. 1 kali lagi coba.
كما أرسلنا فيكم رسولا. Paham nggih? Caranya nggih. Jadi saya tidak menegur sampean roknya arsalna tidak dibaca tebal, cuma disuruh ulang. Ketika diulang tetap tidak betul, disuruh coba lagi. Ketika ternyata ketemu kesalahannya di sana. Nah, seperti itulah caranya. Jadi menegurnya halus. Nah. Iya. Jadi tapi di sini ini jangan hanya memperhatikan materi pokok. Materi pokoknya kan mat tabi'i dengan mat far'i. Ketika seorang murid itu membaca ro salah, ditegur juga. Ketika membaca shad salah, ditegur juga. Ya, caranya seperti tadi, tegurnya secara halus biar mereka tetap senang dengan pembelajaran. Karena di sini adalah yang dihadapi kita anak-anak. Sekian, terima kasih dari kami. Itu cara pengajaran metode Qur'ani Sidogiri jilid 3. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'dina ma qad sa'alna من عطاياك الجسام رب فاجعل مجتمعنا ويتوه حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام رب فاجعل مجتمعنا ويتوه حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين